Shanti. Topik kita hari ini adalah pemeliharaan ilahi. Apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan artinya menjaga, membantu, mendukung seseorang untuk tumbuh. Itu adalah pemeliharaan. Ada pemeliharaan di antara orang-orang. Hari ini kita akan melihat dua jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah pemeliharaan dari manusia. Bagaimana manusia memelihara satu sama lain? Contohnya orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami, di antara saudara, lalu bos ke pegawainya, lalu tetangga ke tetangganya, lalu sesama teman. Bagaimana kita memelihara satu sama lain, terutama di Kali Yuga. Jika kita melihat pemeliharaan di antara manusia, kita akan melihat pemeliharaan yang kita lihat di Kali Yuga. Lalu ada jenis pemeliharaan lain, yaitu pemeliharaan ilahi. Pemeliharaan Baba melalui Murli, bagaimana beliau memelihara kita, mengasihi kita, dan menjadikan kita penuh kekuatan. Maka di satu sisi ada pemeliharaan di antara manusia, pemeliharaan di Kali Yuga yang kita lihat. Lalu di sisi lain ada pemeliharaan ilahi dari Tuhan. Mari kita lihat perbedaan antara kedua jenis pemeliharaan ini. Ingat, kita memelihara seseorang satu sama lain, entah itu di antara keluarga, di pekerjaan, atau di masyarakat. Sekarang mari kita lihat pemeliharaan yang ada di Kali Yuga, zaman besi. Kata pemeliharaan ini seringkali disalahartikan, seringkali tidak benar. Kenapa? Karena pemeliharaan yang ada di Kali Yuga itu penuh dengan keinginan, penuh dengan pamrih, bukan tanpa pamrih. Jadi ada keinginan bahwa mereka harus menghargai saya, harus memelihara saya, maka ada pemeliharaan dengan keinginan. Maka jika pemeliharaan itu ada keinginan, itu menjadi rusak. Ada keterikatan, contohnya, saya memelihara Anda harus membalas pemeliharaan saya. Ada keinginan dan ada keterikatan, lalu keterikatan ini menjadi keserakahan. Anda adalah anak saya yang memiliki Anda, Anda Anda adalah kepemilikan saya, maka Anda harus bagus di kelas. Jika Anda mau menghormati saya, Anda harus menjadi nomor satu. Maka ada ekspektasi dalam pemeliharaan itu. Dan itu artinya meminta balasan dari pemeliharaan yang diberikan. Orang tua memelihara anak-anaknya dan orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, Anda harus jadi nomor satu di kelas. Maka ada sifat buruk, ada keserakahan, supaya nama saya sebagai orang tua bisa dibanggakan. Tetapi kita tahu sebagai jiwa, kita tidak memiliki apapun dan siapapun, bahkan badan ini pun bukan milik kita. Jadi, kenapa ada keinginan tertentu? Kenapa ada keinginan? Karena semua jiwa pada saat ini mereka sudah tidak penuh, sudah berkurang kekuatannya. Banyak sekali jiwa yang kosong dari pengetahuan, kurang kekuatan, kurang kedewasaan, kurang kebajikan luhur.
Jadi, jika ada sesuatu yang kurang, jika ada kekurangan, kita mencari kekurangan itu dari orang lain supaya orang lain bisa mengisi kekurangan di dalam diri kita. Kita menjebak orang lain, kita mengikat orang lain. Tetapi apa yang terjadi jika ada dua jiwa yang kekurangan ada dalam satu relasi? Apa yang terjadi? Mereka menginginkan sesuatu dari satu sama lain. Si A menginginkan cinta kasih dari si B menginginkan cinta kasih dari si A. Kedua-duanya menginginkan cinta kasih, pemeliharaan, dan apa yang terjadi? Ada ilusi, ada ilusi. Terkadang di dalam relasi ada juga manipulasi, monopoli yang satu ingin yang satu mendominasi yang lain. Saya adalah bos, Anda harus mendengarkan saya. Ada sifat memerintah, ada arogansi dalam pemeliharaan itu. Maka tidak ada cinta kasih yang suci karena ada keinginan, ada sifat kasar, ada jebakan. Saya lebih berkuasa, Anda yang lebih kecil. Maka pemeliharaan seperti ini tidak bagus. Ini biasanya terjadi antara orang tua anak, antara suami istri, atau di tempat kerja dan teman. Jika kita ingin memiliki seseorang, biasanya orang tua ingin memiliki anaknya, maka ingin memiliki itu adalah perbudakan. Saya memiliki Anda, maka Anda harus menuruti apa kata saya. Biasanya perbudakan ini sangat halus, sangat bangsawan. Contohnya, anak saya harus belajar piano, harus belajar bahasa asing, harus belajar matematika, harus belajar berenang. Ada banyak sekali permintaan dari orang tua ke anak. Ini juga jenis perbudakan karena anak itu tidak ada waktu untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Dia harus belajar dari satu kursus ke kursus yang lain. Maka masa kanak-kanak anak itu menjadi terbebani karena dia harus menuruti keinginan orang tuanya. Masa kanak-kanak anak itu seperti penjara karena dia tidak ada kebebasan untuk punya teman, untuk bermain. Maka ini adalah jenis pemeliharaan yang kita lihat di Kali Yuga. Banyak tuntutan, banyak keinginan, banyak manipulasi, banyak dominasi, ada keterikatan, ada keserakahan, banyak kesalahpahaman, dan itu penuh sifat buruk. Bagaimana cara terbebas dari ini? Bagaimana cara terbebas dari pemeliharaan ini? Karena pemeliharaan ini bagaikan penjara, tidak ada kebebasan. Kita biasanya tidak bisa bertindak sebagaimana yang kita inginkan. Ada rasa takut jika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, orang lain akan marah, orang lain akan kecewa, akan menjauhi kita. Maka ada penjara mental, penjara batin, ada batasan sehingga kita tidak mengalami kebebasan. Sebenarnya, cinta kasih yang sejati adalah memberikan kebahagiaan, memberikan kebebasan. Cinta kasih memberi kebahagiaan, kebebasan, memberi kedamaian. Tapi jika tidak ada cinta kasih yang sejati, tidak ada kebebasan, tidak ada lagi kedamaian, tidak ada kebahagiaan, maka cinta kasih itu berubah menjadi keterikatan. Tidak ada rasa aman,
ada rasa takut, dan ada tuntutan, ada keinginan, ada dominasi, ada tuntutan, ada banyak tuntutan seperti pemeliharaan di zaman besi ini. Maka, jika ada banyak tuntutan dalam pemeliharaan itu, walaupun ada niat untuk melindungi, ada niat untuk menjaga, tapi tidak ada kebebasan, dan itu biasanya disebut eksploitasi. Kita mengeksploitasi orang lain supaya kita bisa mengontrol mereka. Kita yang lebih berkuasa, kita yang lebih kuat, maka orang lain harus menuruti apa yang kita inginkan. Kita mencoba mengontrol. Maka mayoritas di Kali Yuga ini relasi itu adalah eksploitasi, dan relasi itu ditujukan untuk meningkatkan ego. Saya lebih berkuasa, saya lebih banyak uang. Contohnya bos ke pegawainya, saya lebih banyak uang. Maka banyak mengontrol dan tidak membebaskan. Maka jika ada cinta kasih yang sejati, maka pemeliharaan itu tanpa syarat, dan jiwa-jiwa bisa tumbuh bagaikan bunga yang mekar. Jiwa-jiwa bisa mengalir dalam kehidupan bagai sungai tanpa ada ikatan, tanpa ada belenggu. Jika ada cinta kasih sejati, pemeliharaan sejati, sang jiwa bisa bersinar bagaikan lampu yang bersinar. Maka sang jiwa bisa bagaikan bunga yang mekar, tumbuh, bisa mengalir dalam kehidupan bagaikan sungai, dan bisa menjadi cahaya. Apakah kita menerima pemeliharaan ini di Kali Yuga? Kita bisa tanyakan dalam diri kita. Memberikan respek adalah cinta adalah pemeliharaan yang sejati. Bahkan anak-anak pun kita perlu memberikan respek. Dan untuk ini kita semua perlu kesendirian. Kesendirian untuk melihat diri kita, untuk melihat arahan dari Tuhan. Kita perlu waktu untuk menumbuhkan kebajikan luhur di dalam diri kita. Kita perlu waktu untuk mentransformasi sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Kita perlu waktu untuk melihat ke dalam diri, tetapi kita terlalu sibuk sehingga kita tidak melihat diri. Kita sibuk mencari-cari keluar, melihat orang lain, mencari apresiasi dari orang lain, cinta kasih dari orang lain. Padahal metode pemeliharaan sejati adalah melihat ke dalam diri. Jika kekurangan di dalam diri kita tidak ada, sudah penuh, maka kita tidak ada tuntutan, tidak ada keinginan. Kita hanya memberi. Maka cinta kasih yang sejati, pemeliharaan yang sejati itu bukan adalah menjadi komplit di dalam diri, sehingga kita bisa memberikan kebebasan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka, apa itu pemeliharaan yang sejati? Kita berada dalam kesendirian, kita tahu kekurangan kita jadi komplit karena Tuhan, sehingga kita bisa membuat orang lain tumbuh, kita memberikan orang lain respek dan kebebasan. Di Kaliuga, kebanyakan dari kita diajarkan untuk mengkritik diri kita, untuk benci diri kita. Kita duduk di depan patung dewa-dewi dan kita mengatakan saya pendosa, saya tidak tahu apapun, tidak paham apapun, saya melakukan banyak dosa, maafkan saya. Maafkan saya, ampuni saya. Kita diajarkan untuk melihat diri kita kecil, maka kita sendiri
tidak bisa memelihara diri sendiri. Maka untuk memelihara diri sendiri, kita tidak perlu mengkritik diri kita di hadapan patung dewa-dewi. Kita harus paham, mungkin kita tidak tahu sekarang, tapi kita bisa tumbuh, kita bisa dewasa, kita bisa maju dan berkembang. Itu namanya menghargai diri. Pertama, hargai diri, respect diri. Jika relasi Jika dalam relasi itu dua jiwa ada kekurangan, maka mereka memberikan penderitaan, memberikan jebakan ke satu sama lain, mencari bantuan keluar. Maka ketika ada dua jiwa yang kekurangan dan mereka punya relasi itu seperti dua peminta-minta dan dua peminta-minta itu sama-sama meminta cinta kasih, pemahaman, penghargaan, maka relasi itu antara dua peminta-minta yang saling meminta kebahagiaan dan dua peminta-minta itu tidak bisa memberikan kebahagiaan, memberikan cinta kasih satu sama lain. Maka bagaimana cara agar kita tidak lagi meminta-minta? Kita harus berada dalam kesendirian, belajar mengasihi diri, merespek diri, belajar untuk memahami diri, dan belajar untuk mengisi kekurangan diri. Jika kita sudah komplit, kita menjadi ilahi, pemeliharaan yang kita berikan ilahi. Saat kita sudah penuh, kita komplit, kita bisa meditasi dengan bahagia, dan kita bisa memberikan cinta kasih, kebahagiaan kepada semua orang tanpa ada tuntutan, tanpa ada syarat, tanpa ada keinginan. Maka di mana kita bisa mencari kebahagiaan di dalam diri dengan belajar di dalam diri. Temukan keindahan diri kita dan temukan bagaimana cara membagikan keindahan ke satu sama lain. Setiap jiwa punya keindahannya, keunikannya. Kita adalah bunga-bunga, kita jiwa bukan badan, jadi biarkan diri kita sang jiwa mekar, mengalir, dan bersinar. Beberapa dari kita memainkan permainan jika kita kosong di dalam diri. Biasanya antara suami istri, antara orang tua ke anak, anak ke orang tua, sesama teman, antara rekan kerja, kita memainkan permainan di zaman besi ini, yaitu permainan kekuasaan. Contohnya, saya bos, saya penguasa, saya paling berkuasa, jangan pertanyakan saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Maka pemimpin-pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin komunitas, pemimpin apapun itu memainkan memainkan permainan kekuasaan. Saya yang memerintah, Anda yang mengikuti. Maka ini bukanlah pemeliharaan yang sejati. Mereka tidak memelihara dirinya, jadi bagaimana memelihara orang lain? Maka mereka memainkan permainan kekuasaan, tetapi mereka banyak kekurangan. Lalu ada permainan ekonomik, contohnya saya kaya, saya dari keluarga kaya, saya berasal dari keluarga kerajaan, saya lebih baik dibandingkan diri Anda. Saya lebih baik, maka permainan uang, ada permainan kekuasaan, kadang-kadang juga ada permainan fisik. Contohnya kalau pakai badan laki-laki lebih kuat dibandingkan yang memakai badan wanita, maka ada permainan kekuatan fisik di mana ada kesetaraan, di mana ada pemeliharaan dalam diri, di mana ada respek diri, permainan-permainan yang tadi itu permainan
kuasa, permainan uang, permainan fisik itu tidak akan digunakan karena ketika ada respect diri, jiwa ada kesetaraan. Di mana ada kekuatan, kekuatan itu dalam batin kita, dalam diri kita yang kita gunakan untuk memelihara diri dan orang lain. Tapi di Kali Yuga ini, di zaman besi ini, ada banyak ego. Jadi mereka mencoba mengontrol di luar. Saya lebih kuat, saya lebih kaya. Mereka mencoba mengontrol di luar. Tetapi kekuatan yang sejati itu adalah bisa mengontrol diri inside out, bukan outside in. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi, ketika kita sudah full, sudah penuh di dalam diri, kita tidak lagi memainkan permainan untuk mengeksploitasi orang lain, tapi jika kita sendiri kosong, kita banyak memainkan permainan supaya kita dapat kontrol di luar. Entah itu permainan kekuasaan, permainan uang, permainan posisi, atau kekuatan fisik, di mana ada ketergantungan, ada tarik-menarik. Kedua-duanya ditarik-menarik, kedua-duanya tidak ada pilihan, tidak berdaya. Lalu juga ada permainan sosial. Saya datang dari kasta yang lebih tinggi. Saya berasal dari latar keluarga yang lebih tinggi. Maka kita jadi tidak ramah kepada orang lain, tidak mau bergaul, relasinya tidak harmonis, ada yang lebih tinggi, ada yang menjadi lebih rendah, tidak ada kesetaraan. Lalu juga ada permainan pengorbanan. Biasanya ini dimainkan oleh seorang ibu. Saya sudah mengorbankan segalanya untuk anak saya. Mengorbankan masa remaja untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu harus memelihara ibunya. Jadi itu adalah permainan pengorbanan. Sebenarnya seorang ibu tidak perlu meminta balasan pengorbanannya. Jika dia adalah ibu yang baik, maka dia bisa menarik anak itu seperti magnet yang menarik besi, jarum. Jika Anda memang kuat di dalam diri, penuh di dalam diri, penuh dengan cinta kasih dan pemeliharaan sejati, maka cinta kasih itu kualitas itu bagaikan magnet yang menarik orang lain membantu kita. Kita tidak perlu meminta bantuan orang lain. Maka pemeliharaan itu adalah kerja dalam diri, bukan kerja di luar diri. Di dalam diri artinya bagaimana perasaan kita, bagaimana respon kita, bagaimana pemahaman kita, bagaimana kita menjadi dewasa, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana pandangan kita. Pemeliharaan adalah kerja di dalam diri. Sedangkan di Kali Yuga, pemeliharaan kebahagiaan itu adalah kerja di luar. Mereka cari kebahagiaan di hal-hal di luar, padahal itu adalah hal-hal yang sementara, yang palsu, yang sementara. Oleh karena itu, bagaimana cara menjadi penuh? Belajar untuk berterima kasih, bersyukur, belajar untuk mengasihi diri, memahami diri, mainkan peran kita dengan tidak terikat. Memelihara anak itu adalah kerja yang sangat luar biasa, membantu jiwa-jiwa tumbuh, membantu jiwa-jiwa paham moralitas, cinta kasih, kerjasama. Itu adalah pekerjaan yang indah. Kalau kita bisa membantu jiwa itu, anak itu tumbuh, membantu mereka untuk hidup di dunia ini, kita menjadi orang tua yang sangat hebat.
Tetapi pemeliharaan itu adalah kerja di dalam diri dan keluar, dibagikan keluar. Maka si Sarjanaki sudah bicara tentang pemeliharaan kebanyakan dari zaman besi. Di zaman besi ini pemeliharaannya berakhir dalam penderitaan. Tidak ada yang benar-benar bahagia, tapi mereka berpura-pura hanya untuk kebanggaan keluarga dan sebagainya. Maka pemeliharaan di zaman besi itu mereka mencari-cari di luar. Sekarang kita mari lihat apa pemeliharaan yang Tuhan berikan. Pemeliharaan ilahi. Pemeliharaan ilahi tanpa syarat. Kita bisa memahami sendiri berapa banyak murli, berapa lama kita bisa mendapatkannya. Apakah Tuhan menuntut kita hari ini Anda harus seperti ini? Apakah ada murli seperti itu? Tidak. Anak-anak manis, pahami ini dan tumbuh. Ubah ini dan tumbuh. Anak-anak manis, ini kebenaran. Pahami kebenaran dan buat hidup Anda indah. Tidak ada akhir dari pemeliharaan ini. Pemeliharaan ini tanpa syarat, cinta kasih yang tanpa syarat, kesabaran yang tanpa batas, cinta kasih yang tanpa batas, dan kedamaian yang tanpa syarat. Maka apapun kesalahan kita, kita tetap bisa mendengar murli dan tetap bisa tumbuh. Apakah Tuhan kesal? Tentu Tuhan tidak kesal. Tuhan selalu bahagia. Maka pemeliharaan ilahi menciptakan kebahagiaan. Seorang Brahmana artinya yang selalu bahagia. Ketika Brahmana menggunakan kebahagiaan, maka ketika Brahmana tidak bahagia, saat itu dia bukan Brahmana. Di Murli hari ini, Baba bicara tentang banyak hal, dan Baba berkata, Anda harus menjadi rup dan basan. Apa itu rup dan basan? Artinya pelihara diri Anda di dalam diri, lalu bagikan pengetahuan itu kepada orang lain. Miliki pengetahuan, jadikan itu kekuatan, jadi dewasa. Kasihi diri, jadi komplit, jadi sempurna, dan bagikan itu kepada orang lain. Rup dan basan. Tuhan adalah rup dan basan, maka kita juga harus jadi rup dan basan. Ini adalah pemeliharaan ilahi, pemeliharaan ketuhanan. Maka hiasi di dalam diri. Biasanya di zaman besi, orang-orang menghiasi wajah, menghiasi badan, menghiasi rumah, menghiasi mobil, mereka menghiasi hal-hal di luar. Tetapi pemeliharaan ilahi adalah menghiasi diri. Saya menghiasi diri saya dengan kebajikan, saya menghiasi diri saya dengan berkah, menghiasi diri saya dengan kekuatan, dengan pengetahuan. Maka jika kita bekerja di dalam diri kita, ada kesabaran total. Kita tidak memaksa, tetapi kita menyadari kita menjadi dewasa. Kita menggunakan kekuatan yang lembut, bukan kekuatan yang keras. Kekuatan yang lembut artinya mengasihi, memberikan belas kasih, punya belas kasih, dan kesabaran. Maka gunakan kekuatan yang lembut. Maka kita memahami perjalanan kita sebagai jiwa. Awalnya kita penuh di zaman emas, lalu perlahan-lahan kita menjadi kosong. Sekarang di akhir perjalanan kita harus mengisi diri kita kembali agar kita bisa indah kembali di dalam diri dan kita menjadi ilahi.
Ketika kita kehilangan kebajikan, keindahan dalam diri kita, kita menjadi penuh sifat iblis, kita disebut iblis, maka miliki lagi keindahan di dalam diri. Jiwa yang penuh dengan pemeliharaan ilahi, jiwa yang komplit, jiwa yang ada cinta kasih, jiwa itu stabil dan tak tergoyahkan. Lalu jiwa itu akan memberikan pengaruh positif ke atmosfer melalui keheningan, melalui sakas, melalui cinta kasih dalam pikiran, perkataan, perbuatannya, maka dia memberikan keindahan dalam dirinya keluar, inside out. Pemeliharaan ilahi ini menjadikan kita raja. Biasanya dulu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berkata, "Tuhan, saya pendosa, tolong ampuni saya." Tapi dengan pemeliharaan ilahi ini, kita akan menghiasi diri dan kita menjadi raja, raja atas diri. Maka apa kata-kata kita kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih. Saya menjadi bahagia dengan ajaranmu, pemeliharaanmu, dan sekarang saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka perlahan-lahan ketika kekuatan kita tumbuh, kebahagiaan kita tumbuh, pengetahuan kita banyak, kita lebih banyak memberikan pengaruh positif kepada orang lain, kepada dunia. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan keheningan, dengan cinta kasih, dengan kelembutan, dengan sakas. Maka ini adalah pemeliharaan ilahi yang memberi, yang mengasihi, bukan menuntut, bukan mengikat, bukan memanipulasi. Pemeliharaan ilahi memberikan kebebasan, memberikan pengampunan, memberikan kesabaran, kekuatan. Dan pemeliharaan ilahi ini memberikan mukti dan jiwan mukti. Apa arti dari mukti? Mukti artinya saya menjadi bebas dari beban Kali Yuga. Kali Yuga ini menjadikan kita jatuh. Badan lama ini membuat kita jatuh. Ada masalah juga menjadikan kita jatuh. Ada rekening karma yang menjadikan kita jatuh. Maka mukti artinya dengan pemeliharaan ilahi, dengan kekuatan dari Tuhan, kita tumbuh sehingga kita bebas terbang dari beban Kali Yuga ini. Kita bisa terbang menuju rumah kita, hunian mukti, hunian kedamaian, kebebasan. Kita melepaskan beban dari Kali Yuga ini dan kita terbang ke rumah. Kita menyebut ini mukti. Lalu ada kata yang lain lagi, yaitu jiwan mukti. Apa arti dari jiwan mukti? Jiwan mukti artinya jiwa bukan hanya melepaskan rekening karma, beban karma. Jiwa bukan hanya tidak terikat dari hal-hal duniawi. Jiwan mukti artinya ketika sang jiwa mulai mengakumulasi tabungan, mengakumulasi tabungan karma sehingga itu digunakan di siklus selanjutnya, di zaman emas, zaman perak, sampai zaman besi. Maka mukti artinya membebaskan diri dari beban Kali Yuga, sedangkan jiwan mukti artinya mengumpulkan tabungan untuk siklus berikutnya. Mukti artinya menanggalkan, sedangkan jiwan mukti artinya mengumpulkan tabungan. Bagaimana Baba memelihara kita? Dengan memberikan kita mata ketiga. Dengan mata ketiga ini kita bisa melihat hal-hal halus spiritual dalam kehidupan. Apa itu cinta kasih sejati?
apa belas kasih sejati, apa itu kekuatan keheningan, bagaimana perasaan kita yang sejati, bagaimana memberikan berkah dengan lembut, dengan keheningan, bagaimana memberikan bantuan yang sejati, bagaimana mengangkat orang lain, bagaimana bisa tumbuh. Jadi, ketika kita mendapatkan pemeliharaan ilahi dengan mata ketiga ini, kita bisa menggunakan intelek ilahi kita untuk melihat bagaimana memelihara diri dan bisa membagikan keluar. Intelek ilahi ini bisa membantu kita memiliki masa depan yang lebih baik dan membantu orang lain. Maka inilah pemeliharaan ilahi. Ketika kita mulai mengalami pemeliharaan ilahi ini, sanskara kita, pengalaman-pengalaman kita mulai berubah. Baba berkata, beliau menjadikan kita raja di raja. Apa yang menjadikan kita raja? Sanskara ilahi kita. Bukan pikiran, bukan intelek, tetapi sanskara. Ketika sudah ada kepribadian ilahi, sanskara ilahi, dari pengalaman-pengalaman ilahi kita menjadi raja. Maka Tuhan menjadikan kita raja di raja dan kita dijadikan kekal. Sebenarnya apakah sang jiwa mati? Tentu tidak. Badanlah yang mati. Tapi di Kali Yuga ini kita ada rasa takut akan kematian karena kita kesadaran badan. Di Kali Yuga ini ada rasa takut akan kematian. Di zaman emas, zaman perak tidak ada rasa takut. Jiwa menanggalkan badan dengan bahagia, memakai badan baru dengan bahagia. Bayangkan meninggalkan badan lama dapat badan baru, betapa membahagiakannya pengalaman itu, betapa menyenangkannya pengalaman itu. Berpindah dari badan yang lama ke badan yang baru, maka tidak ada kata kematian, hanya berpindah dari satu badan lama ke badan baru, karena jiwa sadar akan dirinya, sadar jiwa. Maka pandangan ilahi tidak lihat kostum, pandangan ilahi melihat aktor. Aktorlah yang perlu dipelihara, aktor jiwa yang perlu belajar dan tumbuh. Aktor sang jiwalah yang perlu pemahaman, yang berperan di zaman besi ini, zaman peralihan ini dan akan terus berperan. Maka pemeliharaan ilahi itu kepada aktor, kepada jiwa. Biasanya pemeliharaan Kali Yuga manusia ini pemeliharaan yang duniawi, pemeliharaan badan, barang-barang. Biasanya kalau orang tua punya anak yang badannya cantik, dia banggakan ke orang-orang. Punya anak yang posisinya tinggi, dia banggakan ke orang-orang. Tapi itu bukan pemeliharaan sejati, itu pemeliharaan yang dengan keterikatan. Oleh karena itu, dengan pemeliharaan ilahi kita dijadikan kekal dan kita dapat berkah. Siapa yang mengalami berkah? Jiwa yang dewasa, yang bertindak dari dalam keluar, yang penuh di dalam dirinya dan membagikan keluar. Maka jiwa yang penuh bisa membagi, bisa membantu orang lain untuk tumbuh, bisa membebaskan orang lain supaya orang lain bebas dari pemeliharaan yang sementara, supaya jiwa lain bisa mandiri, supaya jiwa lain bisa dekat dengan Tuhan
dan mereka bisa maju juga. Maka pemeliharaan sejati menjadikan kita stabil, kokoh, teguh, dan pemeliharaan itu bisa mendukung kita. Ini adalah pemeliharaan ilahi, pemeliharaan yang sejati. Maka dengan pemeliharaan ilahi itu kita bisa menciptakan masa depan yang bagus untuk kelahiran demi kelahiran, zaman emas ke zaman perak. Kita menikmati buah dari keilahian kita. Kita menikmati buah dari pemeliharaan ilahi yang Tuhan berikan. Kita menikmati manfaat dari pengetahuan ini, yoga ini sekarang. Maka di awal siklus kita sangat bahagia karena pemeliharaan ilahi sekarang. Kita mendapatkan mukti jiwan mukti dan dalam banyak kelahiran kita jiwa menjadi terangkat. Bukan kostum yang terangkat tapi jiwa aktor yang terangkat. Maka ketika jiwa dibebaskan dari kesadaran badan menjadi sadar jiwa, jiwa itu mengalami mukti dan jiwan mukti. Jiwa itu mendapat mata ketiga dan intelek ilahi. Jiwa itu menjadi raja. Dan sang jiwa raja itu menjadi Narayana sejati. Maka inilah kisah Narayana sejati. Bagaimana jiwa yang kosong, yang pendosa menjadi Narayana yang sejati, menjadi penuh dengan pengetahuan, penuh dengan warisan ketuhanan, yaitu kekuatan, kebajikan, dan berkah. Ini adalah kisah sejati tentang Narayana. Ini juga adalah kisah tentang mata ketiga. Kita mendapatkan mata ketiga untuk melihat sang jiwa. Inilah kisah tentang mata ketiga. Dengan mata ketiga, kita bisa melihat sang aktor, sang jiwa, dan kita melihat hal-hal halus. Contohnya cinta kasih, contohnya kesabaran, contohnya belas kasih, maka kita bisa memberikan cinta kasih yang sejati. Ini adalah kisah tentang Narayana sejati, kisah tentang mata ketiga, dan kisah tentang keabadian, kisah keabadian, kisah keabadian, kisah perjalanan sang jiwa yang tak terbatas dari alam jiwa. Jiwa itu turun ke dunia fisik ini, jiwa menjadi musafir dari tahapan yang sangat sempurna menjadi kurang, dari yang bahagia menjadi tidak bahagia, dan kembali lagi ke rumah, lalu turun kembali. Maka dari itu Baba bertanya kepada kita jiwa-jiwa, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Apakah Anda pernah mendengarkan pengetahuan ini sebelumnya? Apakah Anda memahami diri Anda, sang aktor, aktor seperti apa Anda? Pahami diri Anda, miliki realisasi, kasihi diri Anda, jadilah raja di raja. Tuhan menjadikan kita setara dengan diri beliau. Sedangkan pemeliharaan Kali Yuga, pemeliharaan duniawi, menjadikan kita jatuh. Pemeliharaan ilahi membuat kita tumbuh, membuat kita maju, karena pemeliharaan ini selalu memberi tanpa syarat, penuh dengan kesabaran. Maka, bisakah kita menjadi seperti Tuhan?
Bisakah kita menjadi seperti Tuhan? Tentu kita bisa setara dengan Tuhan karena di zaman emas nanti semua jiwa seperti Tuhan, setara dengan Tuhan. Kita menjadi seperti Tuhan. Malaikat juga disebut seperti Tuhan. Dan jiwa-jiwa di alam jiwa juga sangat dekat dengan Tuhan posisinya. Seperti Tuhan bersinar dengan terang, penuh dengan cahaya, penuh dengan prakas. Maka kita bisa menjadi seperti Tuhan. Namun ketika kita mulai berperan di dunia ini, dunia fisik ini memiliki hukum ketika energi itu yang penuh digunakan, semakin banyak digunakan, energi itu menjadi habis. Lalu akan ada waktunya di mana kita bisa mengisi ulang energi. Dan hanya ada satu untuk mengisi ulang itu kembali. Hanya ada satu waktu untuk mengisi ulang energi kita. Dengan pemeliharaan ilahi, cinta kasih ilahi, kita bisa menjadi diri kita yang asli, tidak ada campuran, tidak ada polusi, tidak ada campuran. Kita bisa menjadi diri kita yang asli seperti awalnya. Kita menjadi bunga yang mekar. Bunga yang mekar memberikan keharuman. Bunga yang tidak mekar tidak ada keharuman. Bunga yang tidak mekar tidak ada keharuman. Hanya bunga yang mekarlah yang memberikan kecantikan, keharuman. Maka sang jiwa Narayana yang sejati, jiwa yang penuh lah yang bisa memberikan keharuman sejati. Maka brother dan sister, ini adalah pemeliharaan ilahi. Dan kita tadi juga tahu pemeliharaan manusia. Ketika kita penuh, kita menjadi ilahi. Ketika kita kosong, kita menjadi iblis. Kitalah yang jadi dewi dewata dan yang jadi iblis. Dari penuh jadi kosong, dari indah jadi buruk rupa. Itu semua adalah bagian sandiwara kita. Dan kita memainkan peran ini dengan indah. Maka terima kasih banyak. Saya harap brother dan sister dapat beberapa poin yang bisa digunakan dan bisa melihat diri, kecantikan diri, keunikan diri. Anda semua punya peran istimewa yang Anda mainkan dalam drama ini. Terima kasih. Om Shanti.